Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini Pak Jalil akan menyampaikan materi tentang dasar klasifikasi dan konsep struktur fungsi perkembangan tumbuhan. Mata kuliah kita namanya struktur fungsi perkembangan tumbuhan. Ya, kalau di kampus-kampus besar itu biasanya namanya SPT, struktur perkembangan tumbuhan. Kalau SPT itu biasanya gabungan antara anatomi dan morfologi. Jadi kalau ada struktur fungsi perkembangan tumbuhan itu berarti gabungan antara ada fungsinya, berarti ada fisiologinya, kemudian ada anatominya dan ada morfologinya, sehingga nanti mahasiswa ketika mengupas beberapa bagian dari tumbuhan itu lebih baik ya mengkaji dari 3 pendekatan itu, yaitu fisiologinya, kemudian morfologinya ya, kemudian yang terakhir itu adalah anatominya ya. Klasifikasi ya, klasifikasi itu ilmu yang paling tua ya, bisa dikatakan begitu ya. Karena secara manusiawi, secara kodrati sebenarnya kemampuan mengelompokkan, kemampuan klasifikasi itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Ya, anak kecil, anak bayi bahkan itu juga sudah bisa memiliki kemampuan untuk mengelompokkan. Misalkan makanan yang enak dan tidak enak. Ya, makanan yang bisa dimakan dan tidak dimakan. Nah, itu kemampuan itu sebenarnya sudah ada. Ya. Jadi kalau bicara klasifikasi ini sebenarnya mungkin barangkali rekan-rekan mahasiswa bukan sesuatu yang asing lagi lah ya. Karena di bangku SMA, MA itu juga sudah disampaikan tentang klasifikasi makhluk hidup. Lalu kalau ditanya apa itu dasar klasifikasi gitu kan. Jadi dasar klasifikasi itu secara sederhana mahasiswa itu adalah adanya variasi, ya, adanya keberagaman. Jadi kenapa perlu kita kelompokkan? Karena ada keberagaman, ada variasi. Sehingga ketika kita kelompokkan, kita klasifikasikan, ya, itu kemudian menjadi lebih mudah untuk dipelajari, untuk lebih mudah untuk kita kemudian mengelompokkan mana yang bisa digunakan dan mana yang tidak. Ya. Di Al-Qur'an juga disebutkan ya, alladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wa salaka lakum fiha subulau wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin satta. Ya, yang artinya Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam-macam tumbuhan. Jadi tumbuhan yang kita lihat setiap hari ya, ketika kita mungkin keluar rumah, kita mungkin pergi ke sawah atau pergi ke ladang ya, kita lihat ya satu jenis tanaman saja sudah beraneka ragam ya, satu varietas saja sudah memiliki karakter-karakter yang mungkin bervariasi. Contoh misalkan jagung. Nah, kalau anaknya petani mungkin main ke sawah, sama-sama zea mais. Ya, lihat biji jagung itu kan sudah beraneka ragam. Ada warnanya putih, ada yang warnanya kuning, kemudian ada yang warnanya kecoklatan. Lah itulah namanya variasi. Nah, dengan adanya variasi ini sebagai modal untuk bagi seorang ilmuwan untuk mengembangkan ilmu sistematik atau ilmu taksonomi itu sendiri. Nah, kalau kemudian Stes ini ya tahun 1989 ya, itu ahli taksonomi ya, ahli sistematik ini sudah mengelompokkan beberapa kelompok ya, makhluk hidup ya, makhluk hidup secara umum menjadi beberapa
kelompok, misalkan kelompok spermatopita ya. Kemarin sudah diajar Bu Alvira ya kayaknya. Itu sekitar ada 240. Ya, kalau kita lihat Pteridopita kelompok paku-pakuan itu hanya 12.000. Kemudian kalau kelompok algae ya, algae itu ganggang, itu hanya 17.000. Kemudian fungi itu 120.000, lichen 16.500. Kemudian alga hijau biru 500. Kemudian bakteri itu sekitar 3.000. Kelompok protozoa itu 100.000. Kemudian kelompok hewan tak bertulang belakang itu ada 50.000. Dan hewan bertulang belakang itu ada 100, ada berapa itu, 1 juta ya, 1.512. Nah kalau kita kemudian kelompokkan lagi ya, tumbuhan ya, kelompok-kelompok tumbuhan ya, itu ternyata kelompok dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Jadi yang namanya tumbuhan itu kan hanya ada 3, spermatopita, Pteridopita, Bryopita. Karena algae nanti masuk kelompok protista ya, kingdom protista. Sedangkan fungi masuk kingdom tersendiri, bukan masuk tumbuhan. Jadi kalau kita bandingkan 1 sampai 3, itu yang paling banyak adalah kelompok spermatopita atau kelompok tumbuhan berbunga. Nah ini kenapa? Fenomena ini apa maksudnya? Nah karena apa? Karena kelompok spermatopita ini adalah kelompok yang memiliki bagian yang namanya bunga, sehingga mudah untuk yang namanya proses penyerbukan ya, proses polinasi dan seterusnya. Nah inilah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kelompok spermatopita. Nah kemudian mahasiswa yang budiman, kita lanjutkan ya. Setelah kita kelompok-kelompokkan ya, kenapa itu bisa dikelompokkan ya? Sebenarnya dasarnya apa toh mengelompokkan itu? Nah pengelompokan itu salah satu dasar yang digunakan oleh ilmuwan itu adalah yang namanya karakter ya, karakter ya. Apalagi karakter morfologi ini salah satu klasifikasi yang sifatnya klasifikasi alam, karena hanya melihat perbedaan dan persamaan karakter. Nah itu sudah kuno. Nah sekarang ini sudah banyak bukti-bukti proses pengelompokan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi yang sekarang yang paling mutakhir. Seperti disertasi Pak Jalil ya, mengelompokkan tanaman empon-empon di Jawa ya, itu berdasarkan bukti kromosom, bukti kromosomnya. Kemudian mengelompokkan kelompok empon-emponan berdasarkan molekulernya atau DNA-nya. Kenapa? Karena untuk karakter morfologi ya, karakter daun, batang secara fisik itu memiliki kelemahan. Kenapa? Karena memiliki yang namanya plastisitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan bukti yang berupa misalkan molekuler ini DNA. Ya, sementara untuk bukti-bukti yang lain ya, misalkan palinologi itu bukti polen ya, mengelompokkan tanaman berdasarkan bentuk polennya, struktur polennya itu bisa, atau embriologinya, anatominya, morfologinya, kromosom, kemudian mikromorfologi ya, morfologi yang kecil misalkan polen itu juga bisa masuk mikromorfologi, atau hematosonomi itu adalah mengelompokkan tanaman berdasarkan zat kimia ya. Nah, termasuk banyak sekali tanaman-tanaman yang diberi nama berdasarkan kandungan zat kimianya. Misalkan kelompok kurkumin atau kelompok kurkuma. Kenapa disebut kurkuma? Karena salah satu kandungan paling dominan itu adalah kurkumanya gitu. Oke. Kemudian berikutnya mahasiswa yang budiman, ini cepat saja ruang lingkup ya. Kalau bicara ruang lingkup struktur fungsi perkembangan tumbuhan, saya menggunakan kue lapis odum ya. Jadi kue lapis odum ini membagi ilmu biologi menjadi 2 bagian. Kita iris menjadi secara vertikal dan secara horizontal. Kita lihat ya, yang secara vertikal ya, itu akan muncul bakteri